menemukan bagaimana cara menemukan menemukan masalah yang ada di instansinya, di tugas dan fungsinya, dan tentu diarahkan sampai dipantau lah ya. Karena kalau untuk mengintervensi bahwa ini yang harus kalian angkat itu bukan kewenangan coach, tapi kewenangan daripada mentor. Kewenangan coach ini mengarahkan ke jalan yang benar. Kalau saya katakan, bukan berarti adik-adik ini tidak jadi, bukan di jalan yang benar, tapi mengarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan kesepakatan kita yang disepakati Widya Iswara bahwa hal-hal apa saja yang akan diujikan kepada adik-adik nanti pada saat ujian. Karena kalau kita merekapitulasi jumlah hari terakhir kita itu kalau tidak salah sekitar 20 harian lagi ya, 20 harian kita sudah mulai ujian. Itu pun kalau tidak salah terlalu lama ya. Ya, Pak, karena saya melihatnya seperti itu biasanya di jadwal-jadwal beberapa angkatan yang lalu seperti itu. Pembimbingan 3 kali, pertemuan 3 kali melewati Zoom. Kemudian dilanjutkan dengan seminar rancangan aktualisasi. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya biasanya membuka waktu, membuka ruang untuk teman-teman kita lebih open mind ya, lebih terbuka, karena kalau kita tidak terbuka saya tidak akan bisa mengarahkan seperti apa kemauan adik-adik, seperti itu, karena saya yang harus ikuti maunya adik-adik, seperti itu ya. Kemudian yang saya bangun itu adalah chemistry, ya kan, bahasa apa ya kan, yang jelas itu bahasa kalbuka, apa bahasa cinta, kan saya tidak tahu. Yang jelas yang saya terbiasa bangun itu adalah membangun hubungan dulu. Ya, hubungan, karena ini adalah pertemuan pertama kita. Olehnya itu saya ingin memperkenalkan dulu, saya Agustina, saya adalah Widya Iswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang diamanahkan pimpinan untuk mendampingi adik-adik. Profesi saya sebagai Widya Iswara sama dengan kalian. Sebelumnya saya pernah jadi CPNS 21 tahun yang lalu, ya kan, 21 tahun yang lalu, dan menggeluti dunia Widya Iswara ini sudah 11 tahun, hampir masuk tahun ke-12, dan hampir semua ranah ya kita punya zona mengajar itu 13 kabupaten kota. Jadi kalau Bangkep, Balut, atau dimanapun itu alhamdulillah sudah sampai berhari-hari. Kalau saya tidak salah tahun 2019 itu saya Bangkep, Balut, Banggai itu ada 3 bulan saya tidak pulang-pulang karena padatnya latsar waktu itu, sehingga kalau Bangkep itu saya hafal, kan? Saya hafal daerah Bangkep sampai di perkampungan, di di perkantoran, di karena kita nginap di hotel itu peserta biasa sudah pulang, ya sudah pulang hari Sabtu IB. Ya, kita karena masih mengajar hari Senin, daripada pulang ke Palu ya tinggal di situ aja di hotel. Jadi itu tadi bahwa tinggal pindah-pindah kabupaten, Bangkep, mengajar Bangkep hari ini, besok mengajar di Banggai Laut. Jadi habis ngajar terbang menyeberang ke Tobing ya, ke Tobing baru masuk ke Balut. Tapi enak, menyenangkan ya. Mudah-mudahan teman-teman ini betah ya, saya katakan betah tinggal di sana, karena saya banyak lah. Saya banyak mengenal makan ikan itu nanti di Bangkep, ya kan, di sana tempatnya ikan. Kalau ada orang Bangkep tidak cerdas, persoalan itu. Karena yang mencerdaskan orang itu adalah kalau kuat makan ikan. Kalau ada yang tidak kuat makan ikan berarti dipertanyakan itu. Ya, itu perkenalan singkatnya. Saya Agustina, kemudian saya asli Solo, Sulawesi Selatan. Saya lahir di Kabupaten Bone. Mohon izin ya, Dek. Iya, Nak. Assalamualaikum. Mama mengajar, sayang. Kenapa, Nak? Iya, sayang. Kenapa, sayang?
Oh ya udah, nanti kalau dia datang baru Mama bayar. Oke? Oh nomornya Mama, oke. Iya 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 iya. Mama kasih aktif dulu, iya sayang. Oke? Ini salah satu resiko kalau anak-anak sudah di luar semua, sudah pada besar, ini menjadi persoalan ini. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, apalagi nih, saya punya anak 3, dan semua yang 3 itu ada yang seumuran kalian kayaknya, ada yang seumuran kalian. Karena yang tertua umur 23 tahun. 23 tahun, anak bungsu saya itu sudah kuliah di Jakarta. Jadi memang dengan kondisi seperti ini ya harus on time. Protes dia, katanya HP-nya Mama nomornya tidak aktif. Iya, iya. Oke, itulah kondisinya adik-adik ya. Dan insya Allah ke depan Anda juga akan rasakan apa yang saya rasakan ini. Oke, itu barangkali ya adik-adik perkenalan singkatnya, kemudian kita mencoba, saya pengen juga berkenalan dengan teman-teman, memahami teman-teman ini tugasnya di mana, ya kan? Karena itu sangat penting. Karena kenapa? Isu yang akan kita angkat ini berhubungan dengan tugas dan fungsi kita, ya, tugas dan fungsi itu, fungsi kita, sehingga saya harus paham paham, tahu, dan kalian itu tugasnya apa, tiap harinya apa, dan masalahnya apa. Itu yang harus dihubungkan. Sehingga wajib hukumnya di pertemuan perdana itu yang saya bangun itu adalah chemistry. Oke, seperti itu. Sepakat ya, tidak usah terlalu tegang, santai saja ya, santai saja. Saya orangnya tidak tua-tua banget ya. Walaupun tua tapi saya enjoy, saya merasa bahwa salah satu hashtag saya itu adalah menolak tua soalnya. Jadi saya harus mengimbangi kalian ya. Adik-adik semangat dong ya. Jangan terlalu tegang. Kenapa? Kalau tegang saya yakin Anda menganggap saya ini warta berita yang tidak jelas, kan begitu. Ya, santai saja. Baik, saya akan mencoba Pak Muhammad Fadli, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya, kemudian instansinya di mana, tugas pokoknya apa. Silakan, Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muhammad Fadli An-Nasir, sering disapa Fadli, asal Salakan, Banggai Kepulauan. Oh, asli Salakan Fadli ya? Asli Salakan. Ya. Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian jabatan analis peningkatan usaha pertanian dan agribisnis. Usaha pertanian dan agribisnis berarti Iya, berkecimpung di pelatihan ini ya Pak ya? Pelatihan atau pengembangan sumber daya manusianya? Bu apa? Iya Ibu, di bagian di bidang sarana dan prasarana saya, Bu. Oke. Oh, sarana dan prasarana. Iya. Tapi di seksi pembiayaan dan investasi. Nah, itu pembiayaan investasi. Tugas pokoknya Pak Fadli selama ini apa yang dikerjakan? Saya, Bu, ini yang menjadi kendala. Saya kemarin ditugaskan di kantor itu ada 2, Bu. Ada 2 tempat. Saya diperbantukan di tanaman pangan dan horti. Jadi selama 8 bulan itu. Assalamualaikum. Fadli lanjut aja. Halo, ya saya. Jadi selama 8 bulan itu kerja lebih banyak di tanaman pangan dan horti ya. Artinya lebih banyak lah di tanaman pangan dan horti. Kalau biasa kan sering ke lapangan, ada laporan-laporan, kita turun ke lapangan, saya dipanggil di bidang tanaman pangan dan horti. Terus kemudian ada juga kerja di situ sesuai fungsi, sesuai anja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Maaf Bu, tidak kedengaran. Enmod. Iya. Pak Fadli, nanti kita fokus ke yang diangkat menjadi isu itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Pak Fadli yang sesuai dengan SK. Siap Bu, siap. Oke. Kita tidak usah ambil, itu kan bukan atasan langsungnya Ya. Pak Fadli, ya kan? Siap. Nanti kita kasih tahu itu Bu Iyam, ya Bu Iyam, apa namanya, arahkan satu saja fokus anak-anak. Aduh, mohon izin, ada lagi teleponnya. Ya Bu. Ya, depan kampus farmasi. Ada rumah ketiga. Dewi Sartika, SMA 3 masuk. Iya. Oke. Depan kampus farmasi masuk, ya. Oke. Yes. Makasih, Dek. Ya. Ya. Baik, silakan Pak Fadli. Dasarnya bahwa Pak Fadli nanti mengangkat sebuah isu yang akan kita diskusikan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, itu kita mengkerucut ke tugas pokoknya Pak Fadli yang sesuai dengan SK-nya, ya. Siap Bu. Oke, baik. Kemudian ada Ibu Sukmawati. Ya, silakan Ibu Sukma. Halo Bu Sukma. Nggak kedengaran suaranya, sudah bicara. Bisa dibuka maskernya nggak? Halo Bu, boleh didengar suaranya? Ya, sudah mulai kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, bekerja di SDN Impres Tunggaling, Kecamatan Keling Tengah, sebagai guru kelas asli Batuik Selatan dari Kabupaten Bangka, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, makasih Bu Sukma. Di Pulau Peling ya, yang mau masuk Salakang itu ya? Bukan ya? Pulau Peling. Bukan Bu, bukan. Bukan. Baik. Berarti ini guru kelas ya, Bu Sukma? Ya. Guru kelas. Berarti semua materi diajarkan kecuali penjas, pendidikan agama Islam, dengan apa? Dengan itu Bu. Cuman 2 itu yang tidak diajarkan, yang lain? Ya. Oke. Nah, yang lain itu semua diajarkan kan? Berapa siswanya Ibu Sukmawati? Sekarang kurang 7 Bu. Hah? Kurang 7. Kurang 7? Iya. Kelas berapa Bu Sukma? Siswa yang kelas 5 saya pegang Bu. Siswanya cuma 7 orang. 7 orang, kelas 5. Kalau ya jumlah keseluruhan berapa siswa, Bu? 62. Oh, banyak. Yang kelas berapa banyak, Bu Sukma? Kelas 7-nya yang sedikit ini. Kelas 1 dengan kelas 6. Kelas 6 cuman iya. Kelas 1 2 terus dengan kelas 6. Itu yang banyak ya? Ya. Oke. Baik, Bu Sukma, nanti kita diskusikan apa yang walaupun 7, nanti kita lihat apa kendala yang Bu Sukma hadapi di dalam pelaksanaan tugas Anda sebagai guru kelas. Ya, silakan, ada Pak Muhammad Anggriawan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan, nama saya Muhammad Anggriawan, asal Ampana, instansi di Rumah Sakit Umum Trikora, Salakan, Bu. Iya. Sebagai staf apoteker di Apotek Rawat Inap. Oh, staf apoteker ya? Iya, Bu. Ambil satunya di mana dulu, Pak? Di Untat, Bu. Oh, di Untat. Iya. Oh, ada apoteker di Untat. S1-nya di
nanti profesinya di UNHAS. Oh, S1-nya di Unpad. Ada apoteker di Unpad, di anu. Kalau apoteker itu dia profesinya, Bu. Profesi. Jadi Oh iya, farmasi dulu, Bu. farmasi. Farmasi baru masuk ke apoteker. Terima kasih Pak, jauh-jauh dari Ampana ya. Oke, ada Ibu Anis Kurniawati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Kurniawati, asal dari Sleman, Yogyakarta, bekerja di Puskesmas Totikum sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, Bu Anis, jauh banget kamu. Terus gimana ceritanya orang Jogja sampai di Totikum? Ikut suami orang Toili, orang Lubuk Banggai. Oh, ketemu di mana suaminya? Ketemu di Jawa waktu sama-sama kuliah. Oh, siap. Cinta bersemi di kampus berarti ya. Di Bangkep itu banyak kok orang Jogja. Ada banyak ya, banyak yang pernah saya ajar prajabatan. Itu dulu ke apa namanya? Kepala puskesmasnya Totikum, Ibu Risda itu bimbingan saya dulu, tapi sudah pindah ke di dinas kesehatan kayaknya. Ya, Dokter Risda. Bu Risda, beliau itu bimbingan dulu mengangkat sebuah masalah tentang, kalau saya tahu ini tempatnya PKM Totikum ini kan di tengah hutan ini kalau tidak salah, jauh dari pemukiman penduduk kan. Bukan, kalau yang di tengah hutan itu yang Totikum Selatan. Oh, Totikum Selatan. Iya, betul, Totikum Selatan. Iya, yang di tengah hutan sehingga tidak ada orang yang mau pergi berobat di sana, tapi puskesmasnya ada sehingga dijadikanlah salah satu inovasinya itu rumah singgah, ya, rumah singgah yang ada di Totikum Selatan. Oke. Baik, makasih. Jauh-jauh dari Jogja. Oke, kita beralih ke Yolanda. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, Fitriani, asalnya dari Palu. Instansinya di jabatannya guru kelas di SDN Impres Lu. Banyak ayamnya Yolanda? Iya, Ibu. Ayamnya tetangga atau ayamnya Yolanda? Ayamnya mamaku, Bu. Oh, ayamnya mama. Ya, tenang. Untuk kelompok 3 nanti kalau kita ke Bangkep, Yolanda katanya potong ayamnya. Ya Yolanda ya. Jangan nanti dimarah mamanya. Thank you Yolanda. Kita ke biasanya Jamaria, Ria itu perempuan, tapi ini laki-laki. Ayo dong Mbak Jamaria, Pak Jamaria. Silakan Pak Jamaria. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaria Latili, tempat lahir Lubuk Banggai, jabatan Pernata Laboratorium Kesehatan, instansi Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Trikora itu rumah sakit Trikora itu yang agak jauh dari ini juga kan, di atas lereng-lereng itu ya, masih yang di lereng. Di lereng kan? Dulu katanya puskesmas banget. Iya, dulu itu ada peserta latsar dulu itu saya tidak tahu dia ampal, kita bawa ke sana. Saya bilang ini orang kalau kita pergi di rumah sakit Trikora ini, yang tadinya cuma sakit perut, semua sakit. Semua sudah sakit kepala, sudah semua sakit. Kenapa? Karena ini bukan orang itu pergi di rumah sakit supaya cepat sembuh. Ini sudah angker, sudah sepi, sunyi senyap, lampu tidak ada. Waduh,
Gimana nih? Ada, Nah, ini ada kuburan juga Bu di tengah jalan. iya, ada kuburan dan itu tidak kayaknya kalau dulu sih saya ke sana belum ada maksudnya perkampungan itu belum terlalu banyak di sekitaran rumah sakit. Entah sekarang apakah ada perkembangan dengan bupati barunya. Masih sama Bu. Oh, masih sama. Aduh, kasihan Bangkep. Nih ya. Oke, Pak Jamaria, makasih. Rival Raupus ya. Iya, Rival Raun. Iya. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu. Izin perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rival Raun, biasa disapa Rival. Unit kerja saya di Puskesmas Tinangkung Utara sebagai perawat. Oh, perawat. Ini Ya, kalau siap. rival ini lawan ini. Lawan atau rival? Bukan begitu ya Pak Rival? Iya, kalau bahasa Oke. Inggris memang lawan. Iya, lawan. Oke, baik. Tapi hari ini bukan rival lawan ya, rival teman kita ya, teman-teman. Oke. Berarti dia D3 ya Pak Rival ya? 2C ya? Ya, profesi Bu, Oh, profesi profesi. nurse. Siap. Siap salah Pak Rival. Oke, ada Bu Susmira Atisina. Ini kalau oma-oma ini setengah mati mata. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmira Atisina, biasa disapa Mira. Instansi kerja di SMP Negeri 2 Totikum sebagai guru IPA. Guru IPA ya Bu ya? Oke. Ya. Terima kasih. Iya. Oke. Ada siapa lagi ini? Tak balik-balik nih. Ada Pak Nofrianto Said. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nofrianto Said, instansi kerja SDN Mansamata, tugas pokok guru Ya, kelas. Mansamat itu dekatnya Tobing ya? Sebelum Tobing ya? Iya. Iya. Iya, Bu. Kelas Oke, 3. kelas Pak Nofri. Kelas 3 ya. Oke. Makasih Pak Nofri. Ada Yuli. Perkenalkan, nama saya Yuli Waalaikumsalam Koke, instansi SDN Kuakon sebagai guru kelas. Terima kasih. Yuli asli Bangkep atau dari luar? Asli Kabupaten Banggai, dari Luwuk. Oh, dari Luwuk. Orang Luwuk banyak karena tahun 2020 tidak ada penerimaan di Banggai, jadi nyebrang ke Bangkep Banggai Laut ya. Iya, Bu. Oke, karena hampir semua yang saya ngajar di Balut juga orang Banggai, ngajar di Bangkep juga orang Banggai. Artinya dengan hal seperti ini kita bisa diperhitungkan bahwa Banggai itu memiliki sumber daya manusianya yang bagus-bagus untuk generasi X-nya ya. Oke. Ada Yuli, kemudian siapa lagi yang belum? Oh ya, ada Ibu Susanti. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Susanti, biasanya dipanggil Santi, instansi dari Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Buko Selatan, asal dari Luk Banggai, suku Bugis Bu. Bugis ya, sama-sama derita berarti ya. Emangnya di Bangkep itu ada 2 rumah sakit? Ini kalau sama saya Bu, Rumah Sakit Pratama, masih kelas PD. Oh, di daerah mana tuh? Di Buko Selatan Bu, Lumbi-Lumbia.
belum dia. Di mana saya itu daerah yang saya belum tahu. Ya. Udah Salakan. Biasanya kalau kita naik mobil 4-5 jam baru sampai ke Salakannya. Iya, tidak arah ke apa namanya itu? Paisok apa itu? Iya, Paisupok ke sana lagi, Bu. 1,5 jam lah. Ke sana lagi dilewati itu ya, tempat itu ya. Karena kalau tidak salah ke tempat itu sekitar 3 jaman, 4 jam, 3 jam ya, 3 jam. Saya pernah ke sana, keren. Nah, Bangkep ini termasuk daerah yang kaya wisatanya, ya, ada khusus untuk apa namanya? Saya lihatnya ada beberapa yang luar biasa sih ya. Mudah-mudahan ini bisa dijual oleh ASN-nya. Ya tentu dijualnya ya bukan dijual untuk kepentingan pribadi, tetapi bagaimana orang lain bisa menikmati dengan cara-cara apa namanya mengkolaborasikan atau menghadirkan whole of government untuk mengangkat Paisopok apa namanya Dek nanti Paisupok. Ya apa artinya itu Pak Fadli? Kalau Paisu yang saya tahu air, kalau Pok itu yang saya belum tahu Pok itu. Pok saya belum pernah dengar juga nama itu. Jangan-jangan Pak Fadli juga belum pernah ke sana. Berarti saya kalah Pak Sudah Fadli. sering. Oh, sudah sering. Berarti saya salah nembak berarti. Ya, indah kan? Indah. Paisupok. Danau Kaca. Iya, keren. Saya apa namanya kasih lihat anak saya yang di Jakarta. Dia bilang, Mama kapan kita ke sana? Mau ke sana dengan sendiri ya tidak mungkin lah. Kecuali kalau bertugas sambil jalan-jalan ya itu tadi. Makanya banyak daerah di Bangkep itu saya kenal. Saya daerah tempat-tempat wisata yang saya kenal karena saya sejak tahun 2011 sering mengajar di sana. Jadi yang sekarang ini sudah banyak jadi kepala bidang, nah itu sudah pertemuan 2011 itu. Alhamdulillah termasuk Ibu Sekbannya itu masih kayak apa ya, dekat sekali karena dari beliau masih bendahara sampai jadi Sekban, kemudian jadi peserta PKP, peserta PIM 4 sampai peserta PIM 3 sering sama-sama. Jadi kayak kalau pulang ke Bangkep itu kayak pulang ke kampung saya sendiri. Kampung sendiri karena banyak saudara, maksudnya saudara kenal besar ya kan, saudara kenal besar. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, santai saja, sekali lagi santai saja. Memang perkenalan pertama ini saya lebih ingin lebih mendalam saja sehingga untuk pertemuan perdana kita ini hanya ingin saya share screen sedikit materinya, bahwa materi yang akan kita bahas untuk ini adalah apa sih yang kita mau lakukan, seperti itu. Apa sih yang kita mau buat di menyusun rancangan, seperti apa konsepnya. Jadi kalau kita mau melihat bahwa di pembimbingan coaching pertama itu adalah adalah bagaimana pembulatan materi agenda 1, 2, dan 3. Dan saya pikir ini tidak usah lagi saya lakukan saya tidak usah lakukan pembulatan karena teman-teman sudah, saya yakini bahwa teman-teman ini sebelum masuk ke agenda 4 ini sudah ada beberapa bayangan-bayangan yang harus Anda angkat. Namun pertemuan kita ini lebih ke lebih ke coaching singkat ini dulu. Jadi bagaimana menemukan isu, kemudian gagasan kreatifnya dan kegiatannya dengan penugasan dan matangkan saat asinkronus. Jadi adik-adik yang kami banggakan, ini dulu yang akan kita diskusikan. Yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah konsepnya seperti ini. Jadi berbicara tentang isu adalah hal yang menurut kita di agenda 1 teman-teman sudah diajarkan. Isu adalah suatu informasi yang belum jelas
sumbernya, belum jelas belum jelas sumbernya, belum ada datanya, belum ada faktanya. Sehingga dalam hal ini yang kita mau angkat ini, isu juga biasa disebut adalah suatu hal yang sering dibicarakan oleh orang atau sesuatu yang menurut kita ini ada masalah di dalamnya. Ya kan? Sehingga itulah yang kita mau melihat. Saya berharap dari 11 orang ini teman-teman sudah memiliki isu. Ya. Teman-teman sudah memiliki isu. Isunya seperti apa? Yang harus kita tahu dulu, isu itu yang akan kita tarik itu apakah itu berhubungan dengan pelayanan publik, ya kan? Atau berhubungan dengan manajemen ASN, atau berhubungan dengan wall of government, ya kan? Itu dulu yang harus dipahami adik-adik. Sehingga isu yang akan kita angkat itu pada saat kita ditanya oleh penguji, kita paham, ya, kita paham. Berhubungan dengan isu-isu ini akan kita tanya teman-teman. Misalnya Bu Susanti, saya tanya dulu Bu Santi, isu apa yang Bu Santi mau angkat? Bisa kita diskusikan? Oh iya Bu, kemarin saya ini mengangkat isu mengenai kurangnya kepatuhan perawat di rumah sakit mengenai cuci tangan di dalam 5 momen tersebut, Ibu. Terus yang kedua ada isunya saya kurangnya kepatuhan perawat memilah limbah infeksius dengan non-infeksius. Yang ketiga ada isu saya mengenai kurangnya kepatuhan perawat memakai alat pelindung diri. Oke. Saya tanya dulu Bu Susanti, kenapa yang Bu Santi fokus itu lebih ke pengetahuan, pemahaman tentang lebih fokus ke objeknya itu lebih ke perawat. Kenapa? Karena Bu, saya kan sebagai perawat, saya melihat teman-teman yang ada di situ dalam melakukan hal cuci tangan, menurut saya itu masih kurang. Sementara hal cuci tangan itu kan suatu hal memang kecil, tapi mempunyai efek yang besar. Efek yang besar. Yang pertama, efeknya untuk diri sendiri. Yang kedua kan kita keluarga di rumah. Dan yang ketiga, kalau cuci tangan kita jarang lakukan, bisa jadi infeksi nosokomial, yaitu infeksi yang didapatkan di rumah sakit, bisa berefek ke pasien juga. Oke, saya tanya dulu. Di-keep dulu ya, di-keep dulu. Kemudian tugas pokoknya Bu Susanti sebagai perawat apa? Tugasnya, tugas yang dilakukan selama ini. Sebagai staf, Bu. Apa, Sen? Sebagai staf di ruangan UGD. Sebagai staf di ruang UGD itu apa kerjanya? Bagaimana? Kalau di UGD melayani pasien yang emergensi. Melayani pasien, ya kan? Kemudian apa lagi, Dek? Yang itu aja? Iya, memberikan asuhan keperawatan. Memberikan asuhan keperawatan. Oke. Saya mengarahkan ke isu dulu, ya. Saya berhubungan. Jadi tadi ada beberapa isu yang diangkat Bu Susanti itu kurangnya kepatuhan perawat tentang 5 momen. Kemudian kepatuhan tentang limbah gitu ya kan? Nah, kemudian yang ketiga tadi kepatuhan tentang apa? Putus-putus sayang. Memakai alat pelindung diri. Oke, alat pelindung diri. Ya. Halo, ya, halo. Ya. Ya, belok kiri. Nah, ada lorong itu. Nah, oke.
Ya. Maaf ya Dek, mengganggu juga. Ya, Bu Santi, bisa nggak yang Ibu Santi itu angkat lebih ke tugas pokoknya Bu Santi sebagai melayani pasien di UGD, kemudian memberikan asuhan keperawatan, bisa nggak itu? Takutnya kalau kurangnya kepatuhan perawat 5 momen, kemudian limbah, kemudian apa itu ranah ini. Saya izin dulu sebentar aja ya, izin. Mohon maaf adik-adik ya, sekali lagi ribet karena kebetulan anak saya lagi ujian di sebelah yang anak IPDN, jadi temannya banyak. Jadi ada ujian online di kamar sebelah, jadi mohon maaf ya mengganggu. Kebetulan adiknya yang di Jakarta itu kirim buket, jadi itu lagi yang diurus. Emak-emak ini memang rempong. Oke, Bu Santi, lanjut. Bu Santi, saya mau tanya aja. Kalau Bu Santi angkat dengan sistem pelayanan pasien, melayani pasien atau memberikan asuhan keperawatan dan lain-lain itu agak berat enggak? Tidak sih Bu, karena memang fungsinya sebagai perawat melayani. Ya. Nah, itulah maksud saya, itulah tugas pokoknya Anda yang Anda cari isunya sayang. Masa kita sesama perawat baku nilai? Ya kan? Nah, itu aja. Karena isu itu berhubungan dengan tugas dan pokoknya. Makanya saya tanya awalnya, Anda kerja di mana, tugasnya apa, supaya saya bisa nyambungkan ke situ. Takutnya nanti kalau kurangnya kepatuhan 5 momen, kemudian kepatuhan limbah, kemudian APK, itu takutnya nanti itu bukan ranahnya ranahnya Bu Susanti, karena Bu Susanti ini sebagai apa namanya? Oh ya, sebelumnya saya tanya Bu Susanti memang di jabatannya apa sayang? Ahli pertama perawat Bu. Oh iya, berarti keperawatan. Larinya ke situ, keperawatannya, bukan ke kalau kepatuhan 5 momen, 5 itu kan bukan ranahnya, itu ada orang ahlinya di situ. Itu 5 momen itu biasanya dokter dulu yang ada angkat saya, bimbingan saya di Parigi itu, dia itu membuat sebuah kurangnya, salah satu yang dianggap itu kurangnya kepatuhan perawat tentang pegawai rumah sakit tentang 5 momen itu, sehingga dia buat semacam video sehingga itu dia bangun, dan itu karena memang dia seorang dokter. Kemudian makanya saya hubungkan tadi itu apa tugas pokoknya. Kalau perawat kita fokus ke perawatan saja sayang ya Bu Susanti, karena ini berhubungan dengan isu yang kita angkat ini Denda. Ya, isu ini. Nah, kalau berbicara keperawatan berarti kita yang kita angkat isunya itu berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, itu harus mengkaitkan begitu.
ya, mengkaitkan begitu bahwa isu yang kita angkat ini dia lebih ranahnya ke pelayanan publik, manajemen ASN atau whole of government. Bagaimana mau melihatnya? Ya tentu yang kita lihat itu apakah sistem kita ingin melihat bahwa pelayanan pasien itu belum optimal atau anggaplah seperti ini isunya, banyaknya pasien yang merasa yang tidak puas dengan pelayanan, kemudian contoh misalnya banyaknya pasien yang menunggu antrian, ya kan, mengeluh tentang sistem pelayanan yang ada di UGD, anggaplah seperti itu isunya. Itu aja yang angkat, berarti kita melihat bahwa yang bermasalah ini adalah pelayanan yang buruk. Kenapa? Karena kalau bicara dengan pelayanan, kita lebih fokus pelayanan itu harus terukur, misalnya bagaimana pelayanan itu sederhana, pelayanan itu tepat waktu, pelayanan itu efektif, itu harus diukur itu, Dinda. Ya, boleh ya Bu Susanti? Oke, boleh sayang ya? Ya, boleh. Oke, baik. Berarti Bu Susanti, soalnya saya mau catat ya, saya mau catat bahwa Bu Susanti lebih spesifik kepada tugas pokoknya. Jangan ambil dari lain. Nanti menjadi persoalan pada saat ujian nanti kalau bukan ranahnya yang diambil itu menjadi persoalan seperti itu. Saya pikir ini Bu Susanti, kalau Bu Susanti angkat ini lebih mudah. Kenapa? Karena memang sudah tugas pokoknya memang, jadi tahu arahnya apa yang mau dikerjakan, itu sudah tahu. Ya kan? Oke. Maaf ya Bu Santi kalau saya sedikit ini karena memang tugas saya sebagai coach mengarahkan. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, Pak Fadli, bisa Pak Fadli sedikit uraikan apa masalahnya Pak Fadli atau isu apa yang Pak Fadli mau angkat? Ya, isu yang saya angkat ini ada 3, Bu. Yang pertama itu belum adanya ADART Gapoktan. ADART itu maksudnya anggaran dasar rumah tangga. Kemudian masih rendahnya pemahaman dan kesadaran petani dalam pengembangan pangan lokal untuk diversifikasi pangan. Yang ketiga itu masih rendahnya pengetahuan petani dalam penerapan SOP pada mesin bajak tanah atau kultivator. Oke. Kira-kira ya itu belum adanya ADRT Gapoktan. Kemudian tadi rendahnya apa tadi Pak? Rendahnya pemahaman dan kesadaran petani dalam pengembangan pangan lokal untuk diversifikasi pangan. Oke, kesadaran petani pangan lokal. Ya, untuk diversifikasi pangan. Untuk diversifikasi pangan. Iya. Oke. Yang ketiga tadi, Zek? Masih rendahnya pengetahuan petani dalam penerapan SOP pada mesin pembajak tanah. Dari 3 ini kira-kira Pak Fadli mau angkat apa? Saya rencananya Bu ambil ini. Yang kedua? Yang belum adanya ADART Gapoktan. Ini yang disarankan kemarin sama mentor. Iya Bu. Oke. Saya coba tarik dulu tugasnya Pak Fadli hari-hari apa Pak? Nah itu dia Bu, yang saya katakan tadi, saya di bidang biasanya lebih banyak di bidang TPH Bu, di tanaman pangan dan horti. Jadi saya di bidang ini, di sesuai ini, saya itu jarang diikut sertakan. Makanya saya sempat bingung itu kemarin Bu, itu dapat persoalan. Siapa mentor maka? Ibu Jusri Supu. Jusri Supu. Kayaknya nggak kena nih. Belum adanya ADRT Gapoktan. Apa dampaknya? Tidak ada hubungannya dengan tugas pokoknya Bapak ini. Kemudian apa analisis dampaknya kalau tidak ada ADRT? Kalau ADRT saya melihat ini lebih ke ADRT itu lebih ke tugasnya sekretariat sih. Ya kan Pak Fadli?
Belum adanya ADRT Gapoktan. Coba Gapoktan, kelompok tani kan? Iya, iya Bu, kelompok tani, gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani kalau ini. Kemudian ADRT-nya itu bukan kayaknya bukan ranahnya Bapak yang bikin ini. Iya Bu. Kasih ketemu saya mentormu itu bisa nggak? Bagaimana Atau Bu? bisa kasih ketemu saya mentormu? Boleh, boleh. Boleh. Karena ini bukan ranahnya. Kalau tidak saya suruh Bu Iam saja bicara dengan dia. Coba sekretaris BKD yang saya mau suruh, kepala BKD yang saya mau suruh. Persoalannya ini sayang tidak ada hubungannya dengan tugasnya Pak Fadli. Isunya apa ini? Coba belum adanya ADRT Gapoktan. Itu isunya Bu, kalau judulnya itu sosialisasi penyusunan ADART Gapoktan. Bukan, itu ini bukan ide gagasan karena begini Dinda. Yang kita mau angkat isu itu adalah masalah yang kita dapatkan selama proses. Jadi tugasnya Pak, ini kan anggaplah begini. ADRT Gapoktan itu adalah anggaran dasar rumah tangga kelompok anggaran dasar rumah tangga tentang gabungan kelompok tani. Harusnya mereka Gapoktan itu yang bikin, bukan Bapak. Karena Bapak ini sebagai apa tadi penyuluh apa Pak? Analis peningkatan usaha pertanian dan agribisnis. Nah itu kan jauh. Analis usaha pertanian. Peningkatan usaha pertanian dan agribisnis. Peningkatan usaha pertanian dan agribisnis. Itu kan nggak ketemu. Coba bisa nggak apa hubungannya Gapoktan dengan analis usaha pertanian dan peningkatan usaha pertanian dan agribisnis? Nggak ada ketemunya. Iya sempat saya bingung juga ini Bu. Saya bilang aduh bagaimana ini. Tapi kan boleh diajarkan di anti korupsi itu kan diajarkan harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau memang harus berani dalam hal ini berani melawan, bukan berani menyampaikan kalau memang itu misalnya ini. Tapi begini saja, saya kasih kesempatan Pak Fadli dulu mendiskusikan bahwa saya sudah ketemu dengan melakukan pembimbingan dan coach saya itu mengarahkan bahwa ADRT Gapoktan itu bukan ranah saya. Ya, bukan ranah saya. Ranahnya Bapak itu, ranahnya Bapak itu adalah bagaimana Bapak memikirkan bagaimana usaha, bagaimana pertanian itu bisa meningkat. Usaha pertanian itu meningkat. Itu ranahnya Bapak. Kalau misalnya yang selama ini kita lihat bahwa petani ini kok pendapatannya selama ini harus kalau lebih agribisnis kan lebih ke ini kayak pengolahan pertanian ini lebih ke palawija atau apa sih Pak? Bagaimana Bu? Bagaimana? Ya kalau yang menjadi usaha pertanian dan agribisnis ini yang lebih ke palawija atau lebih ke padi sawah atau apa? Dia semua tanaman pertanian yang menyangkut pertanian itu masih masuk. Oh masuk. Iya. Jadi masuk berarti agribisnis berarti semua masuk kan termasuk. Iya luas. Termasuk kita bisa lihat bahwa bagaimana kalau kita tidak terlalu fokus lah misalnya di Bangkep itu lebih ke sawah karena tidak terlalu banyak sawah di sana, tapi ladang ya kan atau kebun
termasuk Ya. di dalamnya itu yang lagi marak itu di sana itu kalau tidak salah ubi banggai. Ya, Ya, Bu. justru itu sebenarnya bagaimana ubi banggai ini dijadikan sebagai, kan ubi banggai sudah mulai dikenal orang, dibuat keripik, tapi ternyata persoalannya kalau tidak salah ubi banggai itu kebutuhan pasar itu tidak sesuai, dan karena itu tadi kalau tidak salah ubi banggai itu musimnya 1 kali 1 tahun kan, Iya, Bu. seperti itu. Jadi justru itu yang harus bagaimana memenuhi kebutuhan pasar supaya tadi ubi banggai ini yang tadinya panen 1 kali 1 tahun, kita pikirkan bagaimana dia bisa panen 2 kali setahun. Contoh misalnya, itu contoh aja. Kemudian kita coba memikirkan bagaimana usaha ubi banggai ini, agribisnis ini yang khususnya di seksinya Bapak ini, bagaimana misalnya saya katakan bahwa yang jangan sampai dia punah gitu kan, karena itu menjadi ciri khasnya Banggai itu lebih spesifik ke tugasnya Pak Fadli, itu bukan ADRT. Kalau ADRT itu tugasnya gabungan kelompok tani, masa pegawai yang bikinkan itu nggak boleh, kan begitu toh? Iya, Bu. Jangan-jangan mentor ini belum pernah ikut PIM, dia tidak paham. Tapi kayaknya ibu itu saya kenal deh. Saya kenal, dia supu itu pernah saya dengar namanya, nama itu. Ya, jadi Pak Fadli silakan diskusi dulu dengan mentornya. Bahwa sesuai dengan arahan coach bahwa antara rancangan isu yang saya mau angkat ini tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsi saya, atau tidak ada hubungan relevansi dengan SK saya, tugas pokok saya, karena itu yang dikejar pada saat ujian. Kemudian coach saya itu lebih mengarahkan, tapi itu silakan tanya-tanya, kalaupun dia tetap ke Gapoktan nggak apa-apa, tapi tidak apa-apa kita menyampaikan sebuah kebenaran dulu kepada yang bersangkutan, karena dia yang akan mau mendampingi nanti Pak Fadli. Tapi boleh disampaikan, kalaupun dia setuju atau tidak itu urusan nanti, ya kan, karena masih ada waktu. Jadi setelah ini Pak Fadli, setelah pembimbingan Pak Fadli langsung ketemu dengan coach. Saya tunggu perkembangannya hari ini juga laporannya, atau paling lama besok lah ya. Oke. Baik. Oke, makasih Pak Fadli. Oke, saya persilakan Ibu Yuli. Ibu Yuli tadi siapa ya? Ibu Yuli Koke. Iya, Bu. Ya, Bu Yuli kan guru SD nih. Iya. Apa masalahnya Ibu di sana, Bu Yuli? Ya, yang pertama rendahnya kemampuan siswa dalam kalistung, baca tulis hitung. Oh, kalistung. Iya. Siswa itu, kalau bicara siswa berarti semua sekolah. Karena ibu ada guru kelas, apakah ibu mau, makanya saya tanya berapa siswanya semua? 14 semuanya? Oh, semuanya satu sekolah 52. Oke, berarti yang 14 itu berarti siswa kelas 2. Kita itu. Jadi itu saja rendahnya. Nah, apa yang 14 orang ini memang tidak ada yang bisa baca tulis? Ada, Bu. Adanya berapa? 5 begitu bisa. Yang lain itu belum lancar, belum bisa. Oke. Yang 5 itu sudah jago? Iya, sudah boleh lah, Bu. Sudah boleh lah. Dari yang lain-lain. Persoalannya, Dinda, kalau kelas 2 itu adalah langkah awal. Iya. Kelas 2 itu paling tidak itu sudah mahir. Iya. Ya kan?
kalau dia di kelas 2 tidak mahir, tentu akan berpengaruh di kelas 3. Iya. Pasti kesulitan menemukan mengikuti pembelajaran di kelas 3 kan? Iya, Bu. Nah, di kelas 3 juga tidak tuntas sampai dia kelas 6 agak lambat. Jadi sebenarnya itu Allah itu tidak pernah menentukan orang bahwa ini orang yang tidak pintar dengan ada ini orang harus pintar, tidak. Tapi itu tadi proses di awalnya itu yang kadang membuat orang tersebut yang lambat, Bu Yul. Iya. Jadi saya setuju kalau Ibu Yuli mau angkat itu sebagai berarti kalau kita mengkaitkan isu yang Ibu angkat itu lebih ke apa, Bu? Berkaitannya di mana? Itu di yang siswa itu yang Kalistung, Bu. Ya, berkaitan dengan agenda 3 apa? Ini pelayanan publik dan manajemen ASN. Nggak usah, pilih aja satu. Pelayanan publik. Manajemen ASN. Karena rendahnya. Iya kan? Berarti dia pengetahuan, kompetensi. Iya. Kalau pelayanan nanti gurunya yang melayani gurunya. Ya rendahnya. Jadi kita lihat bahwa setelah kita lihat bahwa tadi kan rendahnya pemahaman siswa tentang Kalistum. Iya. Siswa kelas 2. Rendahnya pemahaman atau pemahaman siswa kelas 2 tentang Kalistum di SDN bla bla bla, kan gitu. Iya. Berarti kalau kita mengukur itu rendahnya pemahaman, pengetahuan, berarti itu kompetensi. Berarti yang berkaitan itu lebih ke manajemen ASN. Iya, Bu. Iya, oke. Iya. Nanti Ibu Yuli mau bikin apa, Bu Yuli? Rencananya saya mau buat modul atau media begitu, yang di dalamnya situ ada anak-anak bisa membaca, baru menulis, menghitung. Kalau yang media konkret begitu, macam media kartu kata begitu, Bu, supaya memudahkan siswa membaca. Boleh satu kegiatannya. Satu lagi apa? Baru media itu Ibu yang saya pikirkan, modul atau media kartu kata. Oh, media kartu kata. Membuat modul. Iya. Oke. Modul supaya di dalamnya situ ada bacaan, bisa juga siswa menghitung, boleh juga Tapi persoalannya kalau Ibu bikin modul, kemudian orang mereka belum tahu membaca menghitung, gimana caranya dia paham apa isi modulnya? Bacaan-bacaan yang ini. Tapi kan dia belum tahu membaca, sayang. Oh, berarti ini media kartu kata dulu supaya Iya masih jelas. Jadi yang kita mau lihat ini kan rendahnya pemahaman atau pengetahuan tentang Kalistum kan. Iya. Jadi dia belum paham tentang baca tulis belum ini, sehingga kita mau memahami. Nah, makanya untuk memahami kegiatannya apa? Ya, kita buatkan beberapa, mengajak mereka itu tadi kartu kata, melatih mereka mengenal huruf, ya kan gitu. Iya, Bu. Kemudian setelah dia kenali, baru Anda perkenalkan modul itu, ya kan? Iya. Contoh saya kasih ke modul, tapi kau tidak tahu membaca, bagaimana caranya kamu paham tentang apa yang saya mau? Kan begitu, iya. Kan? Analognya begitu. Jadi membuat kegiatan itu harus runut, sayang. Harus runut ya, harus runut. Oke, baru baik. Ibu tidak apa itu ambil membaca, menulis, menghitung, tiga dikaitkan, tidak apa, Bu? Oh iya. Justru keren itu. Justru kamu bikin itu kegiatannya lebih banyak. Kalau saya sih karena anak kelas 2 SD itu lebih coba carikan kegiatan yang outdoor. Oh iya, Bu. Jangan mereka di lingkungan itu outdoor. Jadi mereka diajak kayak playgroup gitu. Iya, Bu. Playgroup enggak apa-apa. Karena yang penting tujuan kita untuk mereka mengetahui itu Kalistum itu dia paham ya tuh enggak apa-apa. Kita kan bisa berpikir lebih dari kebiasaan, enggak apa-apa. Oke, Bu. Iya, Oke, Bu. baik. Makasih. Oke. Nanti disusun memang ya. Iya. Oke. Kemudian Pak Jamaria.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3 Bu isu yang saya angkat untuk laboratorium. Yang pertama itu keterbatasan informasi tentang prosedur pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara ruangan terkait pemeriksaan sito yang wajib dilakukan. Dan ketiga itu optimalnya pemanfaatan fungsi laboratorium sebagai penunjang diagnosis. Boleh saya tebak, pasti Bapak mau bikin SOP, alur? Sebenarnya begitu. Rencananya begitu. Iya, karena masalahnya kita sudah tahu. Jadi apa yang Pak Jamaria rasakan di laboratorium selama ini? Kalau dari ketiga isu ini, Bu, sebenarnya kan saling terkait. Iya, betul. Berhubungan dengan konsistensi pelayanan di laboratorium yang tidak sesuai yang seharusnya. Betul. Yang sebenarnya ada beberapa SOP sudah ada, Bu, tapi mungkin karena kurangnya kesadaran. Penerapannya? Insya Allah nanti kayak contohnya Bu yang di nomor 1 itu kan tentang keterbatasan informasi. Itu sebenarnya tentang berhubungan tentang beberapa pemeriksaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena hasilnya nanti mempengaruhi hasil laboratorium. Betul. Karena kita sebagai yang memeriksa nanti mengeluarkan hasil asal-asalan, Bu. Betul. Oke, saya setuju aja Pak Jamaria, angkat aja itu. Jadi kegiatannya pastinya Bapak bikin alur pelayanan, melakukan sosialisasi, kan gitu toh? Nah, alur pelayanan SOP-nya diperbaiki, sosialisasinya kepada internal, membuat semacam banner tentang SOP pelayanan itu. Jadi saya pikir itu luar biasa itu. Ya? Kemarin kan saya ambil tentang Bu, yang kurang optimalnya pemanfaatan fungsi laboratorium. Tapi karena kemarin pas dibahas kayaknya agak meluas. Iya, luas sekali tuh. Jadi saya mungkin berpindah ke judul yang pertama, Bu, yang tentang keterbatasan informasi tentang prosedur pemeriksaan. Ya itu aja. Karena kalau itu aja yang barusan ini. Kenapa? Yang pertama aja karena kenapa? Takutnya kamu keteteran kalau tentang laboratorium. Soalnya mempengaruhi hasil yang kita sebagai penanggung jawab laboratorium, Ibu. Kalau hasil prosedur tidak sesuai. Itu analisis dampaknya. Itu analisis dampaknya. Oh iya, Bu. Kan nanti teman-teman ini dituntut menyusun analisis dampak. Jadi kalau sistem pelayanan tidak efektif di dalam ini berdampak kepada hasil dong. Iya, Bu. Tidak akuratnya data hasil laboratorium yang hasil laboratorium, sehingga kalau tidak akurat akan bisa diagnosanya juga berbeda, pengobatannya juga berbeda kan begitu. Jadi dampaknya itu besar sekali. Jadi memang harus diperbaiki dari hulu dulu. Oke, thank you Pak Jamaria. Langsung diperbaiki. Jadi kalau Bapak ini lebih ke pelayanan publik, keterkaitannya nanti lebih ke pelayanan publik. Kalau nanti ditanya isu yang Anda angkat ini keterkaitan dengan pelayanan publik. Kenapa? Karena sistem yang kita mau perbaiki ini adalah buruknya atau kurang efektifnya bla 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 itu kan, sehingga akan berdampak kepada masyarakat. Itu lebih ke pelayanan. Oke? Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian bagaimana? Tetap di laporannya nanti, Bu, tetap dikeluarkan 3 judul seperti biasa, Bu. Iya, nanti saya arahkan. Tapi ini yang saya mau dulu, bagaimana menarik isu yang Anda angkat itu dapat mengkaitkan dengan ini dulu, Dinda. Ya, dari peran dan kedudukan ASN. Selanjutnya nanti kita lihat, ya kan? Isu yang Anda angkat ini, yang merah ini, saya hanya baru mengkaitkan sampai di sini. Tidak usah dulu kita ini dulu, tapi ini dulu harus dipahami betul di sini. Oke? Berarti kalau Pak Jamaria tadi lebih ke pelayanan publik, keterkaitannya. Nanti kalau ditanya di penguji jawab gitu dong, ya. Kemudian kita lanjut ke siapa nih? Bu Sukma.
Ya, Bu. Silakan, Bu Sukma. Jadi isu yang saya angkat yang pertama, kurangnya minat belajar siswa dalam masa pandemi COVID. Iya, tapi kok pandemi COVID kan ini kan sudah tidak nantinya, Dinda? Sudah tatap muka kita? Di Bangke, Bu, masih 3 kali. Belum tiap hari. Hah? Di sekolahnya saya masih 3 kali. Belum berani katanya untuk 1 minggu begitu, Bu. Oh gitu? Iya. Oke, baik. Lanjut. Terus yang kedua, keterbatasan fasilitas pendukung untuk proses belajar mengajar. Oke. Kemudian, rendahnya pengetahuan penguasaan teknologi oleh siswa dan guru. Hanya itu, Bu. Oke. Ibu ambil yang mana? Rencananya saya mau ambil yang kurangnya minat belajar siswa dalam masa pandemi ini, Bu. Ibu mau bikin apa? Itu dia, Bu, yang saya masih bingung akan juga kan. Di sana itu tidak ada listrik, toh. Listriknya nanti malam. Terus jaringan nanti orang pika hutan begitu. Cuman anak-anak ada HP, Bu. Jadi saya rencananya mau buat macam menggunakan media PowerPoint atau menggunakan media YouTube begitu. Kan lebih bagus. Beda orang cuma buka FB begitu. Cuman itu lagi keterbatasan jaringan. Nah, iya. Gimana saya mau? Makanya kalau itu isu yang pertama tentang COVID, jangan diangkat dulu. Lihat kondisinya. Jadi masalah yang Anda angkat itu kira-kira solusinya yang kita mau lakukan itu apa? Apakah didukung dengan lingkungan kita? Makanya saya tanya, kalau ini apa yang kamu bikin? Kalau ini apa yang kamu bikin? Itu, ya. Coba cari dulu. Kalau saya sih lebih tertarik kalau yang kurangnya perangkat. Keterbatasan. Yang kedua tadi, Dinda. Keterbatasan fasilitas pendukung untuk proses belajar mengajar, Bu. Oke. Nanti kamu tinggal buat media. Ya, ke depan itu kan kita berharap bahwa pandemik ini secepatnya kalau edaran sudah ada, pasti pandemi tatap muka wajib. Kalau itu aturan kebijakan harus dilaksanakan tatap muka. Ini mengantisipasi tiba-tiba nanti pelaksanaan 2 minggu. Ini kan masih ada 20 hari kalian baru praktek nih, baru habituasi. Nah, kalau misalnya 20 hari itu sudah langsung sudah semua sekolah harus tatap muka, berarti kamu tidak bingung lagi menyusunnya seperti itu. Terima kasih, Bu. Coba cari dulu. Kalau saya lebih setuju yang kedua, Dek. Bu, saya pakai ini ya, keterbatasan fasilitas pendukung untuk proses belajar mengajar. Ya, itu aja yang ambil. Nanti kita lebih ide gagasannya. Nanti kita lebih banyak memainkan metode saja. Jadi bagaimana teman nanti Bu Asnawati bikin variasi metode, kemudian lebih ke alat peraga atau buat dengan apalah yang biasanya seperti itu, Dek. Karena takutnya kalau pandemik kamu tidak didukung dengan jaringan. Persoalannya itu. Oke? Iya, Bu. Oke, baik. Siapa lagi? Ada Pak Anggriawan? Ya, terima kasih, Bu. Bu, isu yang saya angkat ada 3. Yang pertama itu kurangnya kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Trikora Salakan. Kemudian yang kedua, belum terlaksananya visit mandiri apoteker pada pasien rawat inap Rumah Sakit
Trikora Salakan. Oke. Ketiga, sering terjadi kelalaian pemberian obat kepada pasien, Bu. Oke. Nah, salah satunya itu antara 3 dan 1 itu sangat berkaitan loh ya, Pak Anggriawan. Iya, Bu. Sangat berkaitan itu. Banyaknya keluhan pasien tentang pelayanan Rumah Sakit Trikora disebabkan karena itu. Seringnya ada kelalaian pemberian obat terhadap pasien. Oh, iya. Ya kan berkaitan itu. Nah, itu boleh diangkat isu itu. Sehingga nanti kamu harus membuat sebuah aturan atau standar yang harus Anda sepakati bahwa di dalam pemberian obat itu harus seperti ini. Apa namanya tadi, Anggriawan kan apoteker kan? Iya, Bu. Pakai aja itu aja yang diangkat. Bu, tapi kalau misal kayak saya lebih tertarik ke isu belum terlaksananya visit mandiri apoteker itu, Bu. Kan sama aja itu. Oh, sama. Oke. Sama aja itu. Itu berkaitan semua itu. Oh, iya. Iya. Itu antara 1, 2, dan 3 itu masalahmu, itu apa namanya? Saling berkaitan. Saling berkaitan. Jadi itu saja yang Anda angkat. Kalau saya sih lebih ke sini, itu yang 1, tapi penyebabnya salah satunya itu Pak Anggriawan itu salah satunya itu semua diangkat di penyebab isu nanti di fishbone-nya nanti diselesaikan. Oh, oke. Oke? Ya, ya. Kan kita cari penyebabnya apa semua tuh ya. Nah, salah satunya tadi seringnya lalai memberikan obat, berarti kurangnya itu lebih peralatannya. Nanti kita bedah di situ, tapi angkat saja kasus itu yang tadi, yang pertama atau apa. Karena bisa menjawab, kita carikan solusi bagaimana ketiga masalah itu harus terselesaikan. Oh ya, kasih Bu. Iya, yang lain? Siapa lagi? Yolanda? Isu yang saya ambil itu yang pertama, belum optimalnya pembelajaran daring dalam masa pandemi COVID-19. Lalu terbatasnya media pembelajaran di sekolah. 3, masih adanya siswa yang belum bisa membaca di kelas tinggi. Ya, kelas tinggi aja ambil. Iya Ibu, itu yang saya ambil. Kelas tinggi aja ambil karena takutnya kalau semua kan pandemik, ini pandemik sudah 2 tahun ini. Kalau baru Anda angkat sekarang itu sudah lambat karena orang sudah tatap muka sekarang. Ya kan? Saya ambil saja rendahnya pengetahuan membacanya kelas tinggi. Itu penting. Kenapa kelas tinggi itu kan ke kelas 5-6 ya? 4-5-6, Bu. 4-5-6. Kalau dia nanti anggaplah dia kelas 5, dia naik kelas 6 tahun ajaran ini, kemudian dia belum bisa baca tulis, masalahnya itu akan bermasalah di SMP. Persoalannya anak-anak sekarang ini tidak boleh tinggal kelas. Kan itu toh? Dalam aturannya tidak boleh anak-anak tinggal kelas. Olehnya itu Ibu harus memikirkan, Bu Yolanda harus memikirkan apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini cepat bisa memahami di kelas 3, 4, 5 itu dia sudah bisa berinteraksi, bukan lagi baca tulis tapi sudah bisa menganalisis, sudah bisa mengklausalkan, bisa menghubungkan sebab akibat. Seperti itu ya, Yolanda. Ya, Bu Yolanda, ayam rame, ayam jantan itu. Oke, silakan Rival. Siapa lagi nih? Pak Rival. Makasih Ibu. Kalau saya, isu yang saya ambil, yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama itu belum tersedianya alur triase di ruang tindakan dan gawat darurat. Kemudian yang kedua, belum diterapkannya pendokumentasian asuhan keperawatan.
Dan yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan di Posdindu PTM atau penyakit tidak menular. Oke, yang mana mau diangkat Pak Rifan? Yang rencananya saya akan ambil belum diterapkannya pendokumentasian asuhan keperawatan, Bu. Oke, pendokumentasian. Ya. Lebih berarti ke administrasi. Iya, karena memang kalau di tempat kerja saya seharusnya kan perawat setiap kali melakukan tindakan harus didokumentasikan, harus ditulis. Iya. Tetapi kenyataannya itu tidak ada, Bu. Tidak Hanya ada. sebatas... Dampaknya kalau itu terjadi, kenapa Pak? Kalau tidak didokumentasikan, apa yang terjadi? Ya, jadi sebenarnya fungsi dari dokumentasi asuhan keperawatan ini adalah sebagai salah satunya sebagai alat pelindung bagi perawat itu sendiri. Okay. Kemudian yang kedua itu sebagai alat komunikator antara sesama petugas, antara perawat dengan perawat lain dan juga perawat dan juga tim kesehatan yang lain. Oke, baik. Silakan saja karena itu sangat relevan dengan tugasnya. Saya tidak persoalkan. Nanti isu yang Anda angkat itu dari tiga-tiganya Anda pilih nanti. Kemudian nanti bisa hubungkan dengan keterkaitannya dengan agenda 3. Oke? Ya, siap, Bu. Nah, pertemuan di luar jadwal, nanti siapa ketua kelompok di sini buka Zoom, kita melakukan pertemuan di luar daripada jadwal. Ya? Oke. Saya persilakan Ibu Anis. Ibu Anis sudah tadi ya? Belum? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, saya di sini ada 3 isu di tempat kerja saya. Yang pertama, belum optimalnya kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat di lingkungan Puskesmas Totikum. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan media dalam penyuluhan kesehatan. Yang ketiga, belum optimalnya kawasan tanpa rokok. Dan yang keempat, belum optimalnya penyuluhan di kegiatan Posyandu wilayah Totikum. Saya rencana ambil yang KTR itu, kawasan tanpa rokok. Oke. Takutnya kalau kawasan tanpa rokok itu nanti, tapi di lingkungan puskesmas ya? Iya, khusus di lingkungan puskesmas. Jadi nanti sasarannya saya itu ke masyarakat, karena banyak sekali pengunjung yang masih merokok di wilayah di lingkungan puskesmas. Oke, baik. Tugas pokoknya Bu Anissa apa? Anis tadi. Saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Jadi Oh, saya siap. melakukan Lanjut. penyuluhan. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Siapa lagi yang belum? Bu Mira? Iya, saya Bu. Ya. Terima kasih. Isu yang saya angkat di sini ada 4. Cuman mungkin semuanya Ibu agak berkaitan juga. Kalau yang pertama itu tentang kurang optimalnya penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurangnya peran aktif siswa dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, kurangnya penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat itu ada rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Yang keempat itu saja. Dan akan berpengaruh, semua akan diperbaiki dengan itu tadi. Berarti rencananya saya Ibu, nanti saya akan gunakan model pembelajaran tertentu, misalnya model pembelajaran itu mencari pasangan. Siap. Nah, mencari pasangan itu nanti kayak saya buat media, ada media kartu, ada kartu soal, ada kartu jawaban. Betul. Nah, jadi saya menggunakan. Ya, makanya saya arahkan ke isu keempat itu karena nanti kalau Anda mau mempergunakan itu kan terjawab isu kedua, terjawab isu ketiga, terjawab isu yang satu. Makanya yang kita lihat itu adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu jangan kita ukur bahwa siswanya yang bermasalah. Jangan-jangan kita yang tidak efektif memberikan pembelajaran, metode yang kita kasih itu tidak kena dengan sasarannya. Nah, seperti itu, ya. Ya, jadi angkat yang ketiga, yang keempat itu. Oke, saya pikir itu untuk sementara. Ada Pak Nofri sudah tadi? Belum, Bu, belum. Oke, silakan. Ini ada 3 isu yang saya mau angkat, Bu. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Kedua, pembelajaran daring yang kurang efektif. Dan ketiga,
rendahnya minat baca siswa kelas 3. Saya mau rencana ambil yang ketiga, Bu, yang rendahnya minat baca siswa kelas 3. Oke, berarti sama dengan punyanya Bu Yuli tadi. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti metodenya yang apa, ide gagasannya yang beda, oke? Ya, Bu. Oke. Saya pikir itu teman-teman untuk masih ada sudah semua ya? Masih ada yang belum? Sudah Bu, selesai. Sudah semua. Baik, kalau sudah, teman-teman, saya hanya ingin melihat bahwa saya tidak akan menjelaskan tidak lagi menjelaskan isu, tetapi yang saya ingin sampaikan, tugasnya teman-teman ini identifikasi isu di tempat kerja saudara, isu harus terkait dengan salah satu seluruh mata pelatihan agenda 3, pilih salah satu yang paling memenuhi kriteria di atas, gunakan kriteria alat analisis yang kemarin, yang agenda 1, APKL, USG, dan PISBON. Ya. Kemudian jika terdapat beberapa gagasan, Anda boleh pakai teori tapisan. Tapi kalau hanya satu gagasan, tidak usah pakai teori tapisan. Sebutkan kegiatan gagasan dan kreatif. Ini tugasnya teman-teman ini dibuat. Nanti pertemuan kita hari apa ya bagusnya? Siapa ketua kelompok di sini? Pak Fadli. Oke, Pak Fadli, menyahut Pak Fadli. Nah, Pak Fadli nanti diatur jadwal Pak Fadli, kita ketemu pertemuannya untuk membahas tugas. Ya, Pak Fadli, Kakak Fadli, Kakak Pade. Aduh, Fadli di dunia luar lagi ngana Fadli ya. Teman-teman boleh foto ini. Boleh foto ini, ya? Ya, Bu. Foto, kemudian foto hasil foto ini Anda kerjakan tugasnya kita, nanti pertemuan berikutnya baru kita diskusikan ini, ya? Kita diskusikan karena waktu sudah habis, sehingga nanti saya harap untuk modal kita untuk pertemuan berikutnya ini yang harus dipahami, karena untuk menyusun rancangan aktualisasi ini dulu yang harus kita bikin. Oke? Setuju teman-teman? Bagaimana? Ada yang tidak terlalu paham? Waktu kita masih ada 1 menit ini. Oh iya Bu, maaf saya mau bertanya, boleh? Silakan. Untuk nanti kita bikin grup aja, tapi grupnya ditulis kelompok 3 Bangkep gitu ya, soalnya grup di handphoneku itu banyak sekali grup Latsar, mulai Latsar ini saja bimbinganku ini sudah ada berapa ya? Sudah 15 angkatan, 16 angkatan. Nah, ini jadi saya nanti saja kelompok 3 Bangkep gitu aja. Ya, nanti Pak Fadli, Kakak Fadli, mana Kakak Fadli nih? Keluar bisa deh. Pak Fadli nanti bikin grup, baru kita pakai diskusi di kelancaran penulisan kita. Jadi saya berharap teman-teman aktif di dalam pembimbingan ini, karena kalau kita mau memanfaatkan waktu yang 3 kali pertemuan ini, saya yakin tidak efektif. Jadi untuk teman-teman yang lain silakan menyesuaikan ya habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu di grup WA. Oke? Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.